Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anggun Syafitri dengan NIM 24320211 dari kelas A03 semester 1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Balaputra Dewa. Nah, sebelumnya pernah gak sih kalian ngerasa ngejalanin kehidupan kayak lagi acting? Kalau iya, kalian gak sendiri kok, karena di video ini aku akan membahas teori dramaturgi dari sosiolog terkenal yaitu Erving Goffman. Sebelum kita masuk ke teorinya, aku akan bahas dulu biografi dari Erving Goffman. Beliau dilahirkan di Kanada pada tanggal 11 Juni 1922 dan dimakamkan di Amerika Serikat pada tanggal 19 November 1922. Erving Goffman bergelar sarjana di University of Toronto, lalu menerima gelar dokter dengan melanjutkan sekolah tinggi di University of Chicago. Sebagai tokoh sosiologi, Erving Goffman pernah menjabat sebagai guru besar yang mengajar jurusan sosiologi di University of California, dan beliau pun pernah menjabat sebagai ketua Ivy Language di University of Pennsylvania. Beliau juga dikenal sebagai tokoh etnometodologi karena mempunyai kedekatan kajian dengan tokoh-tokoh antropologi. Erving Goffman adalah salah satu sosiolog yang terkenal asal Kanada, yang dikenal karena karyanya yang inovatif dan teori-teorinya yang mendalam tentang interaksi sosial. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah buku dengan judul The Presentation of Self in Everyday Life yang diterbitkan pada tahun 1956. Dalam buku ini, Goffman memperkenalkan konsep yang akan kita bahas dalam video ini. Konsep dramaturgi dari Erving Goffman adalah pendekatan dalam sosiologi yang menggambarkan kehidupan sosial sebagai serangkaian pertunjukan teater. Goffman menjelaskan bagaimana individu dalam interaksi sosial berperan layaknya aktor di atas panggung. Ada dua konsep utama dalam teori dramaturgi Goffman, yaitu yang pertama panggung depan atau front stage, yang kedua panggung belakang atau backstage. Yang pertama ada panggung depan atau front stage. Panggung depan adalah tempat di mana individu menampilkan peran tertentu sesuai dengan harapan sosial. Ini adalah area publik di mana seseorang mempertahankan kesan tertentu dan menunjukkan perilaku yang diharapkan oleh lingkungan. Contohnya, seorang pelayan bersikap ramah dan sopan di depan pelanggan. Yang kedua ada panggung belakang atau backstage. Panggung belakang adalah area di mana individu bisa lebih santai dan tidak perlu mempertahankan peran yang ditampilkan di panggung depan. Di sini seseorang dapat melepaskan kepura-puraan dan berperilaku lebih jujur. Contohnya, pelayan yang sebelumnya ramah di depan pelanggan mungkin mengeluh dan bercanda dengan rekan kerjanya saat berada di dapur. Ada juga salah satu konsep kunci dari teori dramaturgi Goffman, yaitu manajemen kesan atau impression management. Manajemen kesan atau impression management ini adalah upaya seseorang untuk mengendalikan atau memengaruhi bagaimana orang lain melihatnya. Ini mencakup pengaturan cara bicara, penampilan, ekspresi wajah, atau tindakan agar sesuai dengan citra yang ingin ditampilkan. Contohnya, seorang mahasiswa yang berusaha berpenampilan sopan dan rapi di depan dosen. Namun ketika mereka pulang, ketika mereka berada di rumah, mereka kembali ke panggung belakang, di mana mereka bisa memakai baju kos biasa, nggak perlu formal, nggak perlu rapi, dan bisa bersantai dan menjadi diri sendiri tanpa khawatir terhadap tekanan sosial atau penilaian orang lain. Semoga penjelasan yang aku sampaikan tadi dapat membantu kita dalam memahami dinamika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hanya ini yang dapat aku sampaikan tentang dramaturgi. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih sudah menonton. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.